Selamat pagi kelas 7. Kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kalian mendengarkan penjelasan, coba kalian lihat di jelajah konsep 2.1 itu ada di halaman 45. Di tabel 2.1 identifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Sekarang coba kalian isi terlebih dulu ya. Oke. Kalau kalian sudah mengisinya, kalian boleh lanjut video ini. Berdasarkan tabel yang tadi kalian sudah isi, ada mobil, kemudian kalian centang bergerak atau tidak, makan atau tidak, dan lain sebagainya, sampai dengan tabel yang anggrek. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apakah mobil dikatakan bergerak itu bisa masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita bahas di pembahasan kali ini. Ciri yang pertama adalah bergerak. Jadi semua makhluk hidup itu dapat bergerak ya. Nah, tapi mobil berarti kalau bisa bergerak bukan atau belum tentu masuk ke dalam makhluk hidup. Ini masih ciri yang pertama. Jadi kita akan lihat lagi dan cek lagi ciri-ciri yang lainnya. Manusia dan hewan melakukan pergerakan secara bebas atau pindah tempat. Jadi pergerakannya itu aktif. Gerak aktif, sedangkan tumbuhan juga melakukan pergerakan, tapi geraknya adalah pasif, tidak berpindah tempat. Jadi pergerakannya itu hanya, contohnya ya, misalnya daun yang melambai-lambai, kemudian bagian ranting yang tertiup angin itu juga termasuk pergerakan. Bahkan di dalam sel yang terus tumbuh itu juga termasuk pergerakan. Lalu akar tumbuhan juga terus menuju arah gerak gravitasi, itu juga termasuk pertumbuhan. Ciri yang kedua adalah memerlukan makanan. Nah, makanan dan air itu adalah kebutuhan penting bagi makhluk hidup ya. Jadi makanan fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Energinya dipakai untuk proses metabolisme atau proses kimia di dalam kerja tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, kemudian, jadi setiap makhluk hidup itu punya cara nih yang beda-beda untuk mendapatkan energinya atau mendapatkan makanannya. Kalau manusia dan hewan itu bisa cari makan ya. Kemudian, tapi kalau tumbuhan, karena alat geraknya juga pasif, jadi tumbuhan menyusun makanannya dengan cara fotosintesis. Itu ya. Jadi menyusun makanannya sendiri dari air, H2O, dan CO2 dengan bantuan sinar matahari. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini itu berupa zat tepung atau karbohidrat atau kita bisa sebut dengan amilum. Nah, fotosintesis ini juga menghasilkan oksigen. Jadi ada dua hasil dari fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Karbohidrat atau kita bisa boleh sebut glukosa atau amilum atau zat tepung. Dan juga hasil yang kedua adalah oksigen. Jadi karena kemampuannya bisa membuat makanannya sendiri, makanya tumbuhan disebut juga autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi autotrof itu proses pengubahan dari zat anorganik menjadi organik. Sedangkan kalau manusia dan hewan itu termasuk sifatnya heterotrof. Heterotrof itu berarti tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi manusia dan hewan tidak bisa melakukan proses pengubahan dari anorganik menjadi organik. Hanya bisa melakukan proses dari organik menjadi anorganik. Ibu ulang ya, jadi kalau tumbuhan disebut juga autotrof karena bisa membuat makanannya sendiri, yaitu mengubah dari zat anorganik menjadi organik. Kalau hewan dan manusia adalah heterotrof. Tidak dapat membuat makanannya sendiri atau hanya dapat mengubah dari organik menjadi anorganik, kebalikan dari autotrof tadi ya. Jadi di buku kalian itu ada proses fotosintesis ya, ada cara kerjanya. Kalian boleh lihat di halaman 47. Dengan cara, jadi ada misalnya tumbuhan yang masih di dalam pot gitu ya, masih ada di dalam
menempel daunnya di tumbuhan tersebut. Kemudian bungkus sebagian daunnya dengan kertas timah. Jadi lakukan di pagi hari. Jadi 1 hari sebelum melakukan praktikum. Jadi sebelum terkena cahaya, kamu lapis daun tersebut sebagian aja ya dengan kertas timah. Nah, usahakan tetap merekat. Lalu daun tersebut pada hari berikutnya kalian ambil. Jadi sudah seharian nih dibungkus dengan kertas timah, kamu ambil, kemudian lepaskan kertas timahnya. Lanjutnya baru rebus daunnya dalam air yang mendidih. Kira-kira setelah 1 menit pindahkan daunnya ke dalam alkohol yang panas. Jadi sudah direbus di air mendidih, baru pindahkan lagi ke dalam larutan alkohol atau air alkohol yang sudah dipanaskan. Gitu ya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam alkohol, kalian lihat nih, larutan alkoholnya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian angkat daun tersebut, lalu cuci daunnya dengan air dingin. Jadi kan sudah dimasukkan ke dalam air alkohol yang panas tadi, baru kita lihat, oh ternyata alkoholnya jadi warna hijau. Terus angkat daunnya, baru siram daunnya tersebut dengan air yang dingin. Nah, kemudian berikan di atas daun tersebut larutan iodin atau lugol, atau bisa diganti dengan betadin. Nah, kemudian kalian amati nih perubahan warna antara bagian daun yang ditutupi dengan kertas timah dan bagian daun yang tidak ditutupi. Nanti kalian akan lihat ya, kira-kira perbedaannya seperti apa. Jadi daun yang tidak ditutupi kertas timah kemudian sudah mengalami proses pemanasan tadi ya, dengan air mendidih, dengan alkohol, kemudian diberikan larutan iodin. Nah, daunnya akan berwarna hitam atau boleh coklat kehitaman begitu. Jadi itu menandakan bahwa bagian daun tersebut sudah mengalami proses fotosintesis. Warna hitam dan coklat tadi menandakan bahwa daunnya menghasilkan glukosa. Jadi adanya glukosa. Jadi kalau ada glukosa berarti sudah mengalami proses fotosintesis. Jika kita berikan setetes lugol atau betadin di bagian daun yang tadinya sudah ditutupi kertas timah, lalu udah dipanaskan, kemudian dipanaskan lagi ke dalam alkohol panas, kemudian kita berikan setetes lugol atau iodin atau betadin bisa diganti. Nah, itu pasti warnanya tidak seperti yang tidak ditutupi oleh kertas timah. Jadi warnanya tidak coklat ya. Kenapa bisa terjadi? Karena bagian yang ditutupi kertas timah itu tidak mengalami proses fotosintesis karena permukaan daunnya ditutupi oleh kertas timah. Hal inilah yang menandakan bahwa pada tumbuhan terjadi proses fotosintesis karena dibuktikan adanya glukosa atau adanya perubahan warna menjadi coklat jika bagian daun yang tidak ditutupi, yang sudah terkena sinar matahari, kemudian diberikan lugol, warnanya jadi coklat, berarti ada glukosa, dan itu tandanya telah terjadi fotosintesis. Ciri yang ketiga itu adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi semua makhluk hidup itu bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Contoh ya, kalau kamu dicubit pasti kamu akan langsung cepat menghindar. Nah, kalau kamu kepanasan pasti kamu akan meresponnya adalah dengan cara langsung ke tempat yang teduh. Manusia seperti itu menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup memiliki ciri yang ketiga ini, yaitu iritabilitas. Tidak hanya manusia ya, hewan juga seperti itu. Misalnya, kucing jika di tempat yang gelap pupil matanya seolah-olah tampak membesar. Itu kita pernah belajar di kelas 6, ada bagian tapetum lucidumnya yang mampu memantulkan kembali cahaya yang datang
sehingga seolah-olah mata kucingnya seperti mau menerkam begitu dan seperti tampak lebih besar. Nah, itu adalah ciri iritabilitas pada hewan. Lalu kalau tumbuhan seperti apa? Tumbuhan kan tidak memiliki indera, misalnya mata dan juga indera penglihatan dan juga pendengaran ya. Tapi tumbuhan juga tetap melakukan iritabilitas. Contohnya, kalau kalian menanam kacang hijau, kemudian kalian taruh di dalam sebuah box dan boxnya itu di bagian sebelah kanan kalian berikan lingkaran besar untuk tempat cahaya masuk supaya cahaya bisa masuk ya. Lalu nanti proses pertumbuhan atau arah dari pertumbuhan tanaman tersebut pasti akan menuju ke lubang tersebut karena di situ ada cahaya. Begitu, itu adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas pada tumbuhan. Jadi tumbuhan peka terhadap cahaya, arah datangnya cahaya. Kemudian putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini jika disentuh pasti akan menutup daunnya. Itu juga termasuk iritabilitas pada tumbuhan. Selanjutnya adalah bernapas atau respirasi. Jadi bernapas ini berarti proses pengambilan oksigen ya, dan juga mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan karena mampu digunakan untuk melakukan aktivitas tubuh. Jadi mampu melakukan proses pemecahan lemak menjadi bahan bakar supaya kita bisa beraktivitas. Kalau manusia itu bernafas dengan paru-paru, kemudian hewan ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan kantung udara, ada yang bernafas dengan insang. Begitu, dan juga masih banyak lainnya. Ini kita pernah pelajari ya di kelas 6 juga, di kelas 5 juga pernah belajar. Lalu tumbuhan bernafasnya dengan apa? Tumbuhan bernafasnya atau proses pengambilan oksigennya itu dengan menggunakan stomata. Jadi stomata ini ada di bagian daun, di struktur daun ya. Kita temukan di struktur daun. Kemudian di bagian struktur batangnya juga ada, yaitu namanya lentisel. Jadi alat pernafasannya ada dua pada tumbuhan, stomata dan lentisel. Jadi stomata dan lentisel ini ada di permukaan bagian epidermisnya. Bagian epidermis itu lapisan paling luar pada daun atau batang. Jadi mengambil oksigen melalui lubang kecil tadi yang pada daun stomata dan juga melalui lubang-lubang kecil juga pada batang yang disebut lentisel. Ciri berikutnya adalah tumbuh atau mengalami pertumbuhan. Kalian dari bayi sampai sekarang kelas 7 berarti kalian sudah mengalami proses pertumbuhan. Begitu juga dengan hewan dan juga tanaman. Kalau tanaman waktu SD kalian pernah juga dibuat project ya. Project, kemudian tanaman kacang hijau kalian tumbuhkan dari biji sampai dengan tumbuh tinggi. Nah, itu juga mengalami proses pertumbuhan. Lalu selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa, ekskresi. Zat sisa itu bisa berupa keringat, kemudian karbon dioksida yang kita keluarkan melalui proses bernapas, dan juga feses yang kita keluarkan melalui proses pencernaan, urin yang kita keluarkan melalui proses penyaringan darah di ginjal, akhirnya jadinya urin begitu. Nah, itu adalah ciri yang keenam ya, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Lalu kalau tumbuhan seperti apa mengeluarkan zat ekskresinya? Sama ya, seperti hewan dan juga manusia. Kan melakukan proses bernapas juga, jadi mengeluarkan karbon dioksida juga. Ciri yang ketujuh adalah berkembang biak atau reproduksi. Jadi perkembangbiakan adalah proses untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tetap lestari begitu dan tidak punah. Nah, kalau yang manusia mengalami perkembangbiakan secara generatif. Jadi melalui proses fertilisasi. Kalau tumbuhan mengalami proses reproduksi secara generatif dan juga vegetatif. Kita ingat ya di kelas 6 bahwa tumbuhan mengalami
reproduksi secara generatif dengan cara penyerbukan, yaitu bunga. Lalu kalau yang vegetatifnya ada dua ya, ada yang buatan dan juga ada yang alami. Stek batang, kalian harus ingat kembali. Kemudian ada cangkok dan lain sebagainya. Ciri yang kedelapan adalah beradaptasi. Jadi, adaptasi makhluk hidup kita juga pernah pelajari nih di kelas 6. Contohnya bebek. Adaptasinya adalah memiliki kaki yang berselaput supaya mampu untuk berenang dan juga mampu untuk berjalan di daerah berlumpur. Baru paruhnya yang berbentuk sudu itu memungkinkan atau membantu bebek untuk mengambil cacing begitu untuk atau biji-bijian yang sebagai makanannya. Lalu ada unta, memiliki punuk. Kemudian ada lagi kelelawar dengan kemampuan ekolokasinya, cicak dengan kemampuan autotominya. Dan masih banyak lagi contoh adaptasi. Itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita lihat ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak ya. Tapi kalau mobil itu kan bisa bergerak. Belum tentu ya masuk makhluk hidup. Kita lihat lagi ciri nih benda tak hidup lainnya. Tadi tidak bergerak, kemudian tidak mengadakan metabolisme atau tidak melakukan metabolisme seperti makan, seperti kemudian respirasi, begitu ya. Kemudian ekskresi, mengeluarkan zat sisa keringat dan lain sebagainya. Kemudian tidak melakukan reproduksi untuk mempertahankan jenisnya supaya tetap lestari. Itu dia ciri-ciri benda tak hidup. Nah, kalian kan sudah mendengar ya bagaimana ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan mana yang makhluk hidup, mana yang benda tak hidup. Kalian juga bisa melihat video yang akan ibu kirimkan ke WhatsApp grupnya supaya kalian bisa lebih memahami ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya di sesi kedua kita akan tanya jawab. Setelah itu kalian mengerjakan uji kompetensi 2.1. Itu ada pertanyaan nomor 1 sampai 5 di halaman 56. Sebagai bukti kalian sudah memahami tentang materi ini, ciri-ciri makhluk hidup.